Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Ilaya Salsabila, mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan artikel yang telah saya buat dengan judul Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa melalui Bahan Ajar Bernuansa STEM dengan Model PBL. Latar belakangnya yaitu NCTM 2000 menyatakan bahwa pembelajaran matematika memiliki tujuan untuk dapat membantu mengembangkan 5 standar kemampuan matematis yang meliputi pemecahan masalah, komunikasi, koneksi, penalaran, dan representasi. Dari tujuan tersebut, kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu aspek penting dari kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa. Menurut Hareva dan LAIA 2021, kemampuan pemecahan masalah merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh siswa saat mereka belajar matematika. Kemampuan pemecahan masalah merupakan suatu kemampuan yang mendorong siswa untuk memahami masalah, mencari solusi, merencanakan langkah penyelesaian, menyelesaikan permasalahan yang diberikan, dan mengevaluasi solusi yang telah diterapkan. Terkait dengan hal tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Aini tahun 2020, bahwa siswa di SMP Negeri 2 Majalaya Karawang masih belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan baik jika dilihat dari persentase siswa yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan tahapan kemampuan pemecahan masalah hanya sebesar 22,22%, yakni hanya 8 siswa dari total 36 siswa yang ada. Kemudian, menurut penelitian Adian dan Sutirna tahun 2022, pada salah satu MTS di Karawang, persentase siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah relatif rendah mencapai 60% dari total 15 siswa. Hal tersebut disebabkan karena siswa terbiasa belajar dengan cara menghafal dan tidak terbiasa menghadapi persoalan yang berbasis masalah, sehingga siswa merasa kesulitan jika dihadapkan dengan soal-soal non-rutin yang harus diselesaikan sesuai dengan langkah penyelesaian kemampuan pemecahan masalah. Maka dari itu, untuk membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa, upaya yang dapat dilakukan guru adalah dengan menciptakan suatu inovasi dalam pembelajaran. Salah satunya yaitu memperbaiki perangkat pembelajaran seperti bahan ajar. Bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Bahan ajar tersebut juga dapat diintegrasikan dengan STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Menurut Fauziah 2021, penerapan pendekatan STEM dalam pembelajaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah dan motivasi siswa dibandingkan dengan penerapan pembelajaran konvensional. Selain itu, model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya adalah PBL. Menurut Anggiana et al. 2019, penerapan model PBL sangat efektif dalam membantu siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai pengembangan bahan ajar bernuansa STEM dengan model PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Research and Development. Model pengembangan yang digunakan adalah model 4D. Dia Garajan tahun 1974 mengungkapkan bahwa model 4D memiliki 4 tahapan sebagai berikut, yaitu Define, Design, Develop, and Disseminate. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Poin pertama adalah kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk membantu mereka menyelesaikan berbagai permasalahan, baik yang disajikan dalam bentuk soal cerita, soal non-rutin, maupun masalah matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Polya 1973, terdapat 4 tahapan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pemecahan masalah. Di antaranya yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali. Dalam penelitian ini, siswa akan diarahkan untuk mengikuti tahapan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan persoalan yang telah disediakan dalam bahan ajar. Dengan menekankan penggunaan tahapan ini, siswa diharapkan dapat lebih memahami cara menyelesaikan suatu persoalan sesuai dengan tahapan kemampuan pemecahan masalah yang telah dijelaskan. Hal ini akan membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang mereka miliki. Poin B, bahan ajar.
Menurut Anharudin dan Prastowo 2023, bahan ajar merupakan semua jenis materi, baik itu dalam bentuk teks, informasi, maupun alat yang disusun secara sistematis dan di dalamnya mengandung keseluruhan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa selama proses pembelajaran. Magdalena et al. 2020 mengungkapkan bahwa dalam penyusunan bahan ajar terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Relevansi berarti keterkaitan atau hubungan erat. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang disusun harus disesuaikan dengan pencapaian standar kompetensi. Konsistensi berarti keajekan dalam penyusunan bahan ajar. Kecukupan berarti bahwa materi yang disajikan dalam bahan ajar harus memadai untuk mencapai kompetensi tertentu. Penelitian ini akan mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan sintaks model PBL dan di dalamnya mencakup soal-soal uraian terkait materi tertentu, di mana soal-soal tersebut akan dikaitkan dengan nuansa STEM yang penyelesaiannya diarahkan pada tahapan kemampuan pemecahan masalah. Poin C yaitu mohon maaf, yaitu STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Menurut Siswandari et al. 2021, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan 4 bidang studi utama yang meliputi sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam suatu aktivitas nyata, sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Aspek sains akan berfokus pada pemahaman tentang alam semesta beserta segala komponennya, termasuk ilmu fisika, biologi, maupun kimia. Aspek teknologi akan berfokus pada pemanfaatan teknologi secara optimal. Aspek engineering akan berfokus pada pengembangan kemampuan dalam merancang suatu produk atau teknologi inovatif. Aspek matematik akan berfokus pada pola dan bilangan. Dalam penelitian ini, pendekatan STEM diintegrasikan ke dalam penyusunan soal-soal yang terdapat dalam bahan ajar yang dikembangkan. Soal-soal dalam bahan ajar tersebut akan disesuaikan dengan konteks sains, engineering, teknologi, dan mathematics berdasarkan materi yang telah ditentukan. Kemudian, poin D, PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata, sehingga dapat mendorong siswa untuk mengembangkan pengetahuannya dalam mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hal tersebut memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya, berpikir kritis, serta menguasai materi pembelajaran dengan lebih efektif. Menurut Savitri et al. 2023, fase problem-based learning meliputi orientasi siswa terhadap masalah, mengorganisir kegiatan belajar siswa, membimbing penyelidikan secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, model problem-based learning juga diintegrasikan dalam penyusunan bahan ajar yang akan dikembangkan. Untuk mewakili fase orientasi siswa terhadap masalah, pada bagian awal bahan ajar akan disediakan suatu permasalahan kontekstual bernuansa STEM yang harus diselesaikan oleh siswa. Untuk mewakili fase mengorganisir kegiatan belajar siswa, pada bahan ajar yang dikembangkan akan disediakan instruksi bagi siswa untuk membentuk suatu kelompok dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka dapatkan. Untuk mewakili fase membimbing penyelidikan secara mandiri atau berkelompok, pada bahan ajar yang dikembangkan akan disediakan suatu materi sebagai penunjang informasi siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Kemudian, untuk mewakili fase mengembangkan dan menyajikan hasil karya, pada bahan ajar yang dikembangkan akan disediakan instruksi bagi siswa untuk menyusun suatu laporan sebagai persiapan kegiatan presentasi yang akan dilakukan. Kemudian, untuk mewakili fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, pada bahan ajar yang dikembangkan akan diberikan instruksi kepada siswa untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah mereka buat. Selain itu, dari kegiatan presentasi yang dilakukan, siswa juga akan diarahkan untuk saling memberikan tanggapan. Kemudian poin E, terkait dengan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui bahan ajar bernuansa STEM dengan model PPL, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik tersebut. Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuherni et al. 2020, hasil coba dengan menerapkan bahan ajar matematika berbasis kontekstual menunjukkan bahwa rata-rata nilai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada kelas eksperimen sebesar 89,16 lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol yaitu 67,97. Berdasarkan tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan, maka dapat dikatakan bahwa penerapan bahan ajar ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Aslam 2023
menghasilkan bahwa suplemen bahan ajar trigonometri bernuansa STEM yang valid, praktis, dan efektif. Setelah diimplementasikannya suplemen bahan ajar ini dalam pembelajaran, diperoleh bahwa nilai rata-rata post-tes kemampuan pemecahan masalah siswa lebih tinggi dari rata-rata nilai pretestnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nazareta et al. 2022 berdasarkan penelitian yang dilakukan dihasilkan bahwa bahan ajar berbasis problem-based learning berbantuan PowerPoint video pada materi SPLDV dalam kategori sangat praktis. Selain itu, penggunaan bahan ajar ini juga berada dalam kategori yang efektif digunakan untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematisnya. Kemudian, poin F terkait pengembangan bahan ajar bernuansa STEM dengan model PBL. Pengembangan bahan ajar ini akan menggunakan model 4D yang dikemukakan oleh Tiaga Rajan 1974 yang meliputi Define, Design, Develop, dan Disseminate. Namun, pada penerapannya, peneliti baru melaksanakan dua tahap atau 2D, yaitu Define dan Design. Pada tahap Define, terdapat 5 aktivitas yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, analisis awal dan akhir. Kegiatan yang dilakukan pada aktivitas ini adalah mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, diperoleh hasil rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Ungaran adalah 57,08 dari skor maksimal 100. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu guru matematika di SMP Negeri 1 Ungaran, beliau juga mengatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa itu masih kurang diperhatikan. Sumber belajar yang digunakan masih cenderung menggunakan sumber buku paket dari pemerintah, di mana buku tersebut juga masih kurang memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa dengan baik. Kemudian yang kedua, analisis siswa. Analisis siswa dilakukan dengan melakukan studi pendahuluan berupa tes kemampuan pemecahan masalah siswa dan melakukan wawancara kepada salah satu guru matematika di SMP Negeri 1 Ungaran. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah. Analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Ungaran. Wawancara tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa siswa merasa kesulitan untuk belajar matematika dikarenakan terlalu banyak rumus yang harus dihafalkan. Selain itu, sumber belajar yang hanya berasal dari buku paket pemerintah saja membuat mereka harus mencari sumber belajar lain secara mandiri untuk menambah pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian, analisis konsep terkait dengan materi yang akan digunakan pada penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan materi SPLDV yang akan membahas terkait dengan konsep setelah dua metode penyelesaiannya, yaitu substitusi dan eliminasi. Kemudian yang keempat, analisis tugas dilakukan untuk menentukan penilaian yang terdapat pada bahan ajar. Bahan ajar ini penilaiannya terletak pada masalah inti dan tes formatif. Mohon maaf, tes formatif. Pada bagian masalah inti disediakan persoalan yang akan dikaitkan dengan STEM dan diselesaikan secara berkelompok, sedangkan tes formatif ini persoalan juga dikaitkan dengan STEM namun diselesaikan secara individu. Kemudian analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tentunya merujuk pada capaian pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum Merdeka. Dalam penelitian ini, tujuan pembelajaran yang dirumuskan bisa dilihat di layar. Kemudian, pada tahap desain, peneliti menyiapkan konsep awal dari produk yang akan dikembangkan. Konsep awal produk yang dikembangkan ini akan disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Bahan ajar yang dikembangkan akan terbagi menjadi 3 bagian utama, meliputi pendahuluan, kegiatan belajar, dan penutup. Pada bagian pendahuluan akan berisi mengenai kata pengantar, daftar isi, deskripsi, bahan ajar, pencapaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, motivation letter, dan peta konsep. Pada bagian kegiatan pembelajaran akan berisi mengenai materi, contoh soal, rangkuman materi, serta latihan soal. Pada bagian penutup akan berisi mengenai refleksi, glosarium, dan daftar pustaka. Dalam pengembangan bahan ajar ini akan digunakan format kertas B5 dengan jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman untuk kalimat biasa dan Cambriamat untuk equation. Selain itu, penyusunan bahan ini akan menggunakan pendekatan STEM dan disesuaikan dengan sintaks model PBL. Untuk lebih jelasnya, rancangan bahan ajar dapat dilihat pada layar. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil adalah
Bahan ajar bernuansa STEM dengan model PBL dapat menjadi salah satu solusi yang inovatif untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Bahan ajar yang telah disesuaikan dengan kompetensi dan karakteristik siswa dapat membantu mereka dalam mencapai hasil pembelajaran secara maksimal. Penerapan pendekatan STEM juga dapat membantu siswa dalam mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui 4 disiplin ilmu, sehingga dapat mengembangkan kompetensi mereka dalam memecahkan suatu permasalahan kontekstual. Melalui model PBL, siswa dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya dengan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Saran yang diberikan yaitu bisa dilakukan penelitian lanjutan dari tahap 4D yang belum dilakukan, yaitu develop dan disseminate, sehingga dapat dihasilkan pengembangan bahan ajar yang layak dan efektif untuk membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.